hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Atun Umiatun. Saya guru SD Negeri Pangkalan 3. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan nomor induk mahasiswa 24712500049, nomor UKG 360165002189 pada hari ini Sabtu tanggal 10 Mei 2025. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran experiential learning pada materi mata pelajaran pendidikan agama Islam. Terima kasih. Mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai dengan berdoa bersama. Pada KM untuk disiapkan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Mulai.
Iman Rahayu hadir. Jadi hari ini yang tidak masuk satu orang ya. Mudah-mudahan kalian teman kalian yang sakit Raisa itu cepat sembuh. Amin ya Rabbal alamin. Ya anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Ini ada di bab 7 ya. Ada di bab 7. Apa sih iman kepada Rasul Allah? Nah, kita lihat di sini ya. Coba lihat. Coba dibaca, apa itu? Iman kepada Rasulullah. Kemudian iman, coba iman kepada Rasulullah itu rukun iman yang keberapa? Keempat. Iman yang keempat, ingat ya. Sudah keseluruhan dengan yang ketiga atau keempat? Nah, ingat rukun iman. Iman kepada Rasul itu rukun iman yang Keempat. kemudian ada lagi. Kita harus ngerti apa sih artinya iman? Iman adalah Meyakini bahwa dari Allah kepada kaumnya. kepada kaumnya. iman kepada Rasul-Rasul Allah berarti kita percaya bahwa Allah sudah mengutus Rasul-Rasulnya sebagai teladan dan contoh untuk semua manusia. Nah, iman artinya Percaya. kalau rukun iman ada berapa? 6. Bisa menyebutnya? Sama. Yang pertama rukun iman yang ke-1 apa? Iman kepada Allah. Kepada Allah. Keduanya? Iman kepada malaikat. Kepada malaikat. Yang iman kepada? Kitab Allah. Yang keempatnya? Yang keenam iman kepada ya. Coba kan kita sudah hafal tuh ya. Kita nyanyikan dulu ya. Coba kita mulai 1, 2, 3. Rukun iman ada 6. 1 Allah, malaikat. 3 kitab Rasul. 5 hari kiamat. 6 Kalau teman kalian ada salah satu dari teman kalian yang bilang, dan ini orangnya baik, bilang begini, di satu aku di baju aku di satunya ada uang 10.000. Kemudian hati kamu membenarkan, dengan hati yang membenarkan itu namanya iman. Beda lagi ceritanya kalau ketika teman kamu memasukkan uang 10.000 ke sakunya, ya kata dia berarti maksudnya, teman-teman, aku punya uang 10.000. Iya, kamu udah tahu. Nah, beda tahu dengan iman. Ya. Sekarang kita balik lagi ke masalah ke pembelajaran kita yaitu iman. Sekarang sebelum kita lanjutkan ke pembahasan yang lebih luas, juga akan memberikan tugas kepada tentang siapa sih yang kita idolakan. Nah, kalian coba bentuk dulu bentuk kelompok. Posisikan mejanya dalam bentuk kelompok. Kamu mejanya dirapatkan. Jadi kalian sudah kelompok. Pada kalian tugasnya tugas kelompok. Jadi artinya kalian harus mengerjakannya secara bersama. Ini adalah lembar kerja peserta didik atau LKPD yang nantinya sebagai penilaian ya. Lembar penilaian. Gua akan bagikan supaya kalian kerjakan. Keluarkan alat tulisnya dan kalian kerjakan bersama-sama ya. Ini dia ya. Kemudian kalian renungkan isinya. Di situ ada pertanyaan. Ada pertanyaan nomor 1 adalah pertanyaan. Ceritakan pengalamanmu bertemu dengan orang yang kalian kagumi. Bagaimana perasaannya? Kemudian kamu mau bagaimana ketika bertemu? Tulis di situ ya. Yang kedua, pertanyaannya adalah sebutkan tokoh idola kalian.
Sebutkan tokoh idola kalian. Itu pertanyaan yang kedua. Ada 3 pertanyaan. Kemudian pertanyaan yang ketiganya adalah mengapa kalian mengidolakannya? Tuh. Tadi sudah mengerjakannya. Asli kasih pendapat Asli. Sudah semuanya punya idola? Kamu idolanya? Bayangin bisa ketemu idola? Bagaimana perasaannya? Ya, seperti itu ya. Nanti kalian presentasikan di depan bagaimana hasil dari kerja kelompok kalian. Sudah selesai semuanya? Sudah selesai. Minta dari kalian mulai dari kelompok 1, teman-teman saja ya. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 nanti maju untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Jadi untuk yang pertama dipanggil dari kelompok 1. Mana jawabannya? Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Ini jawaban kami. Ceritakan pengalamanmu bertemu dengan orang yang kalian kagumi. Senang, bahagia, mau minta tanda tangan, mau manggil namanya dengan keras, mau diajarin main bola. Tuliskan tokoh idola kalian. Cristiano Ronaldo. Mengapa kalian menjadikannya idola? Baik, jago main bola, pemain terbaik dunia. Ya, berikan tepuk tangan. Itu untuk jawaban dari kelompok 1. Ya, terima kasih. Balik lagi boleh. Kembali lagi ke tempat duduknya. Kemudian yang berikutnya dari kelompok 2. Mana kelompok 2? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceritakan pengalamanmu bertemu dengan orang yang kalian kagumi. Senang, bahagia, mau salim, mau. Ya, tadi kelompok 1 mengidolakan Ronaldo, pemain bola, pemain terbaik dunia. Kemudian di kelompok 2 mengidolakan Ustaz Haji. Kenapa ini? Karena hafal Quran katanya dan banyak lagi. Baik. Kemudian dipanggil dari kelompok 3. Ya, jawaban dari kelompok 3. Tanyakan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan jawaban. 1. Ceritakan pengalamanmu bertemu dengan orang yang kalian kagumi. Senang, pengen foto bareng, pengen sholawatan bersama. 2. Tulis tokoh idola kalian. Gus Aldi. Mengapa kalian menjadikan idola? Karena baik, suaranya bagus, pintar sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok 3 mengidolakan orang yang suka bersolawat, yang pandai bersolawat. Itu tadi ya. Coba kelompok berikutnya, kelompok 4 yang terakhir. Tuliskan tokoh idola kalian. B.J. Habibie. Mengapa kalian menjadikannya idola? Pintar, baik, bisa membuat pesawat. Alhamdulillah kalian tidak bisa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya. Itu semua yang kalian idolakan itu orang-orang yang baik, orang-orang yang hebat. Tapi tahukah kalian ada yang lebih hebat dan sesuai dengan pelajaran kita hari ini, yaitu iman kepada Rasul. Terus mana yang akan dijadikan contoh jadi idola? Ternyata bisa jadi idola, jadi manusia lebih baik lagi, lebih hebat dan lebih hebat lagi. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada
punya anak, bersosialisasi sama seperti kita. Tetapi nabi ini adalah mempunyai akhlak yang sangat baik, sudah pantas untuk diidolakan. Antaranya contohnya seperti apa? Contohnya Nabi Muhammad yang sejak kecil mempunyai sifat jujur, tidak pernah bohong, bahkan sampai orang-orang Mekah hafal bahwa Nabi Muhammad itu orang jujur, sehingga Nabi Muhammad diberikan julukan Al-Amin. Diberi julukan apa? Al-Amin. Apa sih artinya Al-Amin? Orang yang dapat dipercaya. Nabi Muhammad, dan masih banyak lagi sifat-sifat baik tentang kesabarannya. Bagaimana juga Nabi Muhammad bisa menjadi seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin negara, pemimpin dalam perang, pemimpin dalam apapun, bahkan menjadi tempat, zaman sekarang apa ya namanya, curhat ya, tempat bertanya, tempat mengadu, itu Nabi Muhammad. Itu sifatnya sangat-sangat baik dan tentunya menjadi teladan bagi umat manusia. Dan tentunya kita sebagai umat Nabi Muhammad pantaslah untuk mengikuti apa-apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, mengikuti akhlaknya yang baik. Kemudian Nabi Muhammad itu seorang Rasul, tapi juga seorang Nabi. Masih seorang Rasul sama seorang Nabi sama atau tidak? Tidak. Kita lihat di depan ya. Pasti ada perbedaan antara Nabi dan Rasul? Ada. Perbedaan Nabi dan Rasul adalah, kalau Nabi apa tuh Nabi? Seorang laki-laki pilihan Allah yang mencakup Tuhan yang sendiri akan kemudian yang keduanya tidak dapat itu kalau Nabi itu laki-laki pilihan Allah yang mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri, maka bisa menjadi contoh untuk umatnya, tapi tidak diwajibkan menyiarkan menyampaikan wahyu. Tapi kalau seorang Rasul itu sebaliknya, bagaimana itu? Itu perbedaannya ya. Kalau Rasul itu diwajibkan untuk menyampaikan kepada umatnya, tapi kalau Nabi tidak diwajibkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Kemudian, nah ini tentu saja sama perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi itu belum tentu Rasul. Nabi belum tentu seorang Rasul. Tapi kalau Rasul pastilah seorang Nabi. Kemudian Nabi tidak memiliki sifat tabligh. Apa sih tabligh? Tabligh itu menyampaikan, betul. Kemudian kalau Nabi itu wajib menyampaikan. Kemudian Nabi itu mempunyai 3 sifat saja, yaitu sidik, amanah, dan patona. Sidik, jujur. Kemudian amanah, dapat dipercaya, terpercaya, dan patona, cerdas. Itu wajib dimiliki oleh seorang Nabi. Rasul, ternyata Rasul lebih. Rasul itu memiliki 4 sifat wajib. Antaranya adalah yang pertama tadi, sidik, amanah, harus jujur, harus dapat dipercaya, harus menyampaikan apa-apa yang diwahyukan oleh Allah kepada umatnya. Kemudian dan harus cerdas ya. Jadi kalian tahu apa sifat Nabi, sifat wajib seorang Rasul apa tadi? Apa contoh di sini? Kalian sebutkan sifat wajib Rasul. Sidik, amanah, tabligh, amanah. Sidik artinya jujur. Iya. Amanah artinya percaya. Tabligh menyampaikan. Dan satunya lagi adalah patona. Sekarang kita itu akan menampilkan sebuah film ya, sebuah kisah tentang Nabi. Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Setelah Nabi Idris alaihissalam wafat, sedikit demi
sedikit, iman masyarakat mulai menipis. Iblis dan pasukannya semakin gemar menggoda mereka. Kemudian mereka mulai senang membuat patung. Mereka membuat patung untuk menghormati para pahlawan leluhur, bahwa patung-patung itu mempunyai kehebatan dan kekuatan yang bisa melindungi dan menentukan nasib mereka. Di antara maka Allah membimbing Nuh alaihissalam untuk mengingatkan kaumnya agar mereka meninggalkan penyembahan dan berhala dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mulia dan sabar luar biasa, pikirannya juga sangat cerdas, rendah hati, soleh, dan taat kepada Allah. Nabi Nuh adalah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama. Sebelumnya, Allah hanya mengangkat nabi-nabi saja. Mulailah Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya. Nabi Nuh mengajak mereka untuk memohon ampun atas dosa-dosa mereka dan kembali menyembah Allah agar tidak terkena azab dari Allah. Sangat tekun Nabi Nuh mengajak kaumnya dengan berbagai cara, dengan terang-terangan di hadapan banyak orang, dengan diam-diam mendatangi seorang demi seorang, berulang-ulang siang dan malam selama kurang lebih 950 tahun lamanya. Tetapi sedikit sekali yang mengikuti seruan. Sifat-sifatnya yang baik, maka pantaskah kita mengidolakan mereka? Kenapa kita harus mengidolakan mereka? Karena mereka mempunyai akhlak yang baik. Maka sangat pantas apabila kita mengidolakan para nabi, apalagi tentang Nabi Muhammad sebagai umatnya, sangat pantas untuk mengidolakan Nabi Muhammad. Kalian di sini sudah punya punya idola. Ada yang idolanya pemain sepak bola, ada yang suaranya bagus, ada lagi yang seperti B.J. Habibie bisa membuat pesawat, bisa diidolakan bagus memotivasi kita. Nah, ternyata ada yang lebih baik lagi dari itu, yaitu para nabi, ya, para nabi dengan akhlak-akhlaknya yang baik. Setelah kita mendengar dan melihat kisah para nabi, Nabi Muhammad, Nabi Nuh, dan nabi-nabi yang lain yang mempunyai sifat-sifat baik, maka mengapa kita pantas mengidolakan mereka? Akhlaknya baik. Ya. Kita mengidolakan itu harus mengidolakan yang bagaimana? Kita harus mengidolakan yang bagaimana? Yang bisa memotivasi kita untuk menjadi lebih baik. Anak-anakku sekalian, bagaimana hari ini pelajarannya? Apakah kalian sudah paham? Apa artinya iman? Kalau artinya iman kepada Rasul-Rasul Allah, apa artinya? Alhamdulillah, mudah-mudahan itu akan menjadi ilmu untuk kalian semua. Kita ucapkan hamdalah karena pelajaran hari ini sudah selesai. Ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Silakan untuk ini dengan membaca doa bersama-sama kepada Allah untuk disiapkan. Sebelum selama kita baca doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan dulu. Aku lihat saya, kamu kirim dulu.